2i. Tahun Baru. Tanggal 1 Januari tahun 1861. 1 Bintang Bethlehem. Heiko, pura-pura tidur, menata napasnya dalam dan pelan, ototnya rileks tetapi tetap kencang. Bibirnya terkatup tetapi sedikit merekah, matanya lembut di bawah bulu mata yang tak bergerak, pandangannya yang tunduk mengarah ke dalam, ke tempat yang damai di titik pusat dalam dirinya. Dengan inderanya dia tahu, bukan merasakan, lelaki di sampingnya terbangun. Ketika lelaki itu berpaling menatapnya, Heiko berharap dia akan melihat. Rambutnya, sekelam malam tanpa bintang tergerai di alas tidur sutra biru. Wajahnya, sepucat salju pada musim semi, bersinar dengan cahaya yang dicuri dari bulan. Badannya, lekukan-lekukan indah di bawah selimut sutra bersulam sepasang bangau putih, leher mereka yang saling bertaut memerah dalam gairah perkawinan, menari dan beradu di tengah udara, dengan latar belakang pedang kuning keemasan. 3 Heiko sangat percaya diri dengan malam tanpa bintang. Rambutnya yang hitam tebal, dan halus adalah satu ciri terindah kecantikannya. Salju pada musim semi mungkin perumpamaan yang terlalu jauh, bahkan untuk sekedar metafora. Heiko tumbuh di sebuah desa nelayan di Sadomain. Kesenangan bermain di bawah matahari saat kanak-kanak tidak bisa sepenuhnya terhapus. Pipinya tetap berbintik meski sedikit. Sedangkan, salju musim semi tidak berbintik. Namun, tetap ada sinar bulan yang bisa menutupinya. Lelaki itu bersikeras bahwa Heiko punya wajah yang bersinar bak rembulan. Lagi pula siapa dirinya, yang berani menentang dan tidak setuju dengan lelaki itu. Heiko berharap lelaki itu memandangnya. Heiko adalah seorang yang anggun, bahkan saat dia benar-benar tidur. Ketika dia menunjukkan kemampuannya berakting, seperti yang dilakukannya saat ini, pengaruhnya pada kaum lelaki biasanya tidak terelakkan. Apa yang akan dilakukan pria itu? Apakah dia hanya akan memandang kecantikannya yang polos? Ataukah dia akan tersenyum, menunduk dan membangunkannya dengan belayan lembut? Ataukah seperti yang selalu dilakukannya? 4 lelaki itu akan dengan sabar menunggu mata Heiko terbangun sendiri secara perlahan. Terkaan-terkaan seperti itu biasanya tidak mengganggu Heiko saat dia bersama lelaki lain, bahkan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Tetapi, lelaki yang satu ini berbeda. Dengannya, Heiko sering menemukan dirinya larut dalam angan-angan semacam itu. Apakah itu karena lelaki ini memang lain dari yang lain? Heiko bertanya-tanya, ataukah karena hanya pada pria inilah dia menyerahkan hatinya? Genji ternyata tidak melakukan satu pun persangkaan Heiko. Malahan, dia berdiri dan berjalan menuju jendela yang membuka ke arah Teluk Edo. Dia berdiri bertelanjang dada di depan jendela itu, dalam dinginnya fajar, dan memandang apapun yang sedang dipandangnya dengan perhatian penuh. 1-2 kali dia menggigil kedinginan, tetapi tak beranjak untuk menutupi tubuhnya dengan baju. Heiko tahu bahwa ketika remaja Genji pernah menjalani latihan keras dengan para rahib Tendai di puncak Gunung Hiei. Para ahli mistik yang keras itu terkenal menguasai teknik pembangkitan panas tubuh sehingga mereka mampu berdiri telanjang di bawah guyuran air terjun sedingin es selama berjam-jam. Genji sangat bangga pernah menjadi murid 5 mereka. Heiko mendesah pelan dan bergerak, yang dibuatnya seakan gerak yang wajar dan ringan dalam tidur, untuk menahan tawa yang hampir meloncat keluar dari mulutnya. Jelas terlihat bahwa Genji belum menguasai teknik pembangkitan panas tubuh sebaik yang dia harapkan. Desahannya, yang sering memperdaya pria, ternyata tidak mengganggu Genji dari pengamatannya ke arah Teluk Edo. Tanpa menoleh ke arahnya, Genji mengambil teleskop kuno buatan Portugis, menariknya hingga panjangnya maksimal, dan memfokuskannya ke teluk. Heiko pun akhirnya merelakan dirinya untuk merasa kecewa. Dia telah berharap, apa yang dia harapkan sebenarnya? Harapan, kecil atau besar, hanyalah sikap yang terlalu memperturutkan keinginan, lain tidak. Heiko membayangkan Genji yang berdiri di depan jendela tanpa perlu melihatnya. Genji pasti akan menyadari bahwa sebenarnya Heiko sudah bangun, jika dia terlalu memaksakan diri untuk melihat apa yang sedang diamati laki-laki itu. Bahkan, sebenarnya dia tak begitu yakin apa Genji belum tahu bahwa dia sudah terbangun. Barangkali itulah yang menjelaskan mengapa tadi Genji mengabaikannya saat terbangun, dan mengabaikannya lagi saat dia mendesah. 6 Dia sedang menggoda Heiko. Atau, mungkin tidak, susah ditentukan. Maka, Heiko berhenti bertanya-tanya dan hanya membayangkannya.
Genji agak terlalu cantik untuk seorang pria. Dan caranya membawa diri yang sangat santai dan tidak bergaya samurai, membuatnya terlihat sembrono, lemah, bahkan agak feminim. Namun, penampilan luar memang menipu. Tanpa baju, sungguh terlihat jelas garis-garis otot yang menandakan keseriusannya dalam menekuni bela diri. Mereka yang berdisiplin perang biasanya meninggalkan dunia cinta. Keiko merasa dirinya hangat oleh kenangan, dan dia pun mengeluh tanpa sengaja. Kini, sangat sulit baginya untuk tetap pura-pura tidur. Maka, Heiko pun membuka mata. Dia memandang Genji dan melihat figure yang tadi telah dia bayangkan. Apapun yang ada di ujung lain teleskop itu pasti sangat menarik karena benar-benar menguras seluruh perhatian Genji. Setelah beberapa saat, Heiko berkata dengan suara mengantuk, "Tuanku, Anda gemetar." Genji terus memandang ke teluk, tetapi dia tersenyum dan berkata, "Dusta besar. Aku kebal terhadap dingin." Heiko beringsut dari ranjang dan mengenakan kimono Genji. Dia mengenakan kimono itu erat pada tubuhnya, berusaha menghangatkannya sebisa mungkin sambil duduk berlutut dan mengikat rambutnya dengan pita sutra. Pelayannya, Sachiko, akan membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengembalikan tatanan rambut geishanya. Namun, untuk saat ini, ikatan longgar dengan pita sutra itu sudah cukup. Heiko berdiri dan berjalan menghampiri Genji dengan langkah pendek-pendek agak diseret seperti kebiasaan wanita terhormat Jepang, kemudian berlutut dan membungkuk saat dia tinggal beberapa langkah dari Genji. Dia membungkuk untuk beberapa saat, tidak mengharap perhatian darinya, dan Genji memang tidak memperhatikannya. Lalu, Heiko berdiri, melepas kimono dalam yang kini terasa hangat dari panas tubuhnya, harum oleh wangi tubuhnya, dan menyelubungkan kimono itu ke bahu Genji. Genji hanya menggerutu dan membiarkan kimono itu menyelubunginya. "Ini, lihatlah." Heiko mengambil teleskop yang diulurkan Genji dan meneropong teluk. Kemarin malam, ada 6 kapal yang membuang sauh, semuanya kapal perang dari Rusia, Inggris, dan Amerika. Sekarang, ada kapal ke-7, sebuah kapal layar bertiang 3. Kapal yang baru tiba itu lebih kecil. 8 dibandingkan dengan kapal perang dari Angkatan Laut asing, juga tidak mempunyai dayung dan cerobong uap. Di sepanjang dek kapal tidak terlihat sandaran senjata dan meriam. Meski terlihat kecil dibandingkan deretan 6 kapal perang yang bersandar, kapal layar itu tetap 2 kali lebih besar ketimbang ukuran kapal Jepang. Dari mana datangnya kapal itu? Barat, dari pelabuhan di Cina. Selatan, dari daerah Hindia. Atau timur, dari Amerika. Heiko berkata, kapal saudagar itu belum ada di sana saat kita berangkat tidur tadi malam. Kapal itu memang baru saja membuang sauh. Apa itu kapal yang Anda tunggu-tunggu? Mungkin. Heiko membungkuk dan mengembalikan teleskop kepada Genji. Genji tidak mengatakan kepadanya kapal apa yang dia tunggu-tunggu atau mengapa, dan tentu saja Heiko tidak bertanya. Kemungkinan besar Genji sendiri tidak tahu jawabannya. Perkiraan Heiko, Genji sedang menunggu terpenuhinya sebuah ramalan, dan ramalan memang biasanya tidak terpenuhi. Saat pikirannya terbang kemana-mana, Heiko tetap memandang kapal-kapal yang bertambat. 9 di teluk. Kenapa orang-orang asing itu sangat ribut tadi malam? Mereka sedang merayakan malam tahun baru. Malam tahun baru masih 6 minggu lagi. Untuk kita iya. Kita baru memasuki bulan-bulan baru setelah matahari melewati titik balik musim dingin pada tahun ke-15 Kekaisaran Komei. Tapi, bagi mereka tahun baru telah tiba, Genji berkata dalam bahasa Inggris, tanggal 1 Januari tahun 1861, lalu kembali ke bahasa Jepang. Waktu berlalu lebih cepat bagi mereka. Karena itu, mereka jauh lebih maju dari kita. Lihat saja sekarang, mereka telah merayakan tahun baru, sementara kita ketinggalan 6 minggu. Genji memandang Heiko dan tersenyum. "Kamu membuatku malu Heiko, apa kamu tidak kedinginan?" "Saya hanya seorang wanita, tuanku. Apabila Anda berot maka saya penuh lemak. Kelemahan itu membuat saya bisa merasa lebih hangat agak lebih lama." Padahal dalam kenyataannya, Heiko berusaha menggunakan kemampuannya sekuat tenaga untuk menahan udara dingin. Menghangatkan kimono dengan badannya, lalu memberikannya kepada Genji, adalah isyarat yang atraktif. Jika Heiko menggigil kedinginan, dia terlihat berkorban terlalu. 10 banyak untuk kenyamanan Genji sehingga keindahan isyarat kimononya akan rusak.
Genji memandangi kapal-kapal di teluk lagi. Mesin uap menggerakkan mereka, baik pada saat angin bertiup ataupun laut tenang. Meriam yang dapat menimbulkan kerusakan bermil-mil jauhnya. Senjata untuk setiap tentara. Selama 300 tahun, kita memperdaya diri sendiri dengan kebanggaan berlebihan pada pedang, sementara mereka sibuk berusaha agar lebih efisien. Bahkan, bahasa mereka pun lebih efisien sehingga pikiran mereka pun lebih efisien. Sementara kita sangat suka hal-hal yang disamarkan. Kita terlalu tergantung pada hal-hal yang tersirat dan tak terucapkan. Apa efisiensi demikian penting? Keiko bertanya. Ya, dalam perang, dan perang akan terjadi. Apa itu ramalan? Bukan, hanya akal sehat. Orang-orang asing itu pergi ke berbagai penjuru dunia dan mengambil semua yang bisa mereka ambil. Nyawa, harta, tanah. Mereka merampas 3/4 dunia ini dari penguasanya yang sah, menjarah, membunuh, dan memperbudak. Keiko berkata, sungguh berbeda dengan para bangsawan agung kita. 11 Genji tertawa pendek. Menjadi tugas kami para bangsawan untuk menjamin semua penjarahan, pembunuhan, dan perbudakan dilakukan hanya oleh kami. Kalau tidak, bagaimana mungkin kami bisa menamai diri bangsawan agung? Keiko membungkuk, saya merasa aman mengetahui perlindungan yang demikian besar. Saya akan menyiapkan air mandi Anda, tuanku. Terima kasih. Bagi kita saat ini adalah jam anjing. Kalau bagi mereka sekarang jam berapa? Genji melihat jam Swiss yang ada di meja. Lalu, katanya dalam bahasa Inggris, sekarang, jam 7:04. Tuanku, apakah Anda memilih mandi pada jam 7:04 atau pada jam anjing? Genji tertawa kembali dengan tawanya yang ringan dan santai, lalu membungkuk mengakui kecerdikan humor Heiko. Para pencela Genji menganggap bahwa dia terlalu sering tertawa. Menurut mereka itu adalah bukti kurangnya keseriusan Genji pada masa yang sulit ini. Mungkin itu benar. 12 Heiko tidak yakin. Tetapi, dia yakin bahwa dia suka mendengar Genji tertawa. Heiko membungkuk kembali untuk menghormati bungkukan Genji tadi, lalu melangkah ke belakang dan berbalik menjauh. Di kamar kekasihnya, cara jalan Heiko tetap lemah gemulai seakan menghadiri pesta dalam busana formal di istana Shogun. Heiko dapat merasakan mata Genji mengawasinya. Heiko, panggil Genji, tunggu sebentar. Heiko tersenyum. Genji telah mengabaikannya selama dia bisa. Kini, lelaki itu akan menghampirinya. Pendeta Zephaniah Cromwell yang saleh, hamba dan pelayan Ordo Cahaya Firman Sejati memandang ke arah kota Edo dari kapalnya. Pandangannya menyapu sebuah bukit semut pagan yang padat dosa, tempat dia dikirim untuk menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang Jepang yang berada dalam kesesatan. Firman sejati untuk para penyembah berhala ini telah dirusakkan oleh kaum Katolik Roma dan Episkopal, yang hanya menggunakan agama sebagai samaran, juga kaum Calvinis dan Lutheran yang tak lain hanyalah para pencari keuntungan yang bersembunyi di balik nama Tuhan. Para penyimpang tersebut telah mengalahkan firman sejati di 13 Cina, dan Pendeta Zephaniah Cromwell bertekad agar hal yang sama tidak terjadi di Jepang. Dalam perang penentuan, di Armageddon, para samurai Jepang pasti akan menjadi prajurit yang kuat jika mereka mau menerima Kristus dan menjadi tentara Kristen sejati. Tidak takut mati, lahir untuk berperang, mereka adalah martir yang sempurna. Itu adalah masa depan ideal, apabila memang ada masa depan untuk Kristus di tanah ini. Saat ini, keadaannya tidak terlihat menggembirakan. Jepang adalah tanah yang dipenuhi sundal, para tunasusila, dan pembunuh. Tetapi, Pendeta Zephaniah Cromwell mempunyai firman sejati yang akan menyokongnya dan dia akan menang. Kehendak Tuhan pasti terjadi. Selamat pagi, Zephaniah. Suara wanita yang lembut itu dengan cepat melelehkan kemarahannya terhadap para penentang Tuhan, dan sebagai gantinya dia merasakan gairah mengerikan yang mencecar otak dan tubuhnya. Tidak, dia tak akan menyerah terhadap bayangan-bayangan jahat itu. Selamat pagi, Emily, balasnya. Cromwell berusaha keras mempertahankan ketenangannya saat berbalik memandang Emily. Emily Gibson adalah pengikutnya yang paling setia. 14 murid sekaligus tunangannya. Cromwell berusaha mengusir pikiran tentang tubuh muda Emily yang segar. Dia berusaha tidak membayangkan apa yang belum dia lihat dari tubuh Emily. Oh, godaan dan tipuan daging, gairah lapar yang ditimbulkannya,
api kegilaan yang ditimbulkan oleh daging dengan syahwat membakar. Mereka yang hanya mencari kesenangan tubuh semata hanya akan mendapatkan tubuh kosong. Tetapi, mereka yang mencari kepuasan ruhani akan mendapatkan kesenangan ruhani. Cromwell tidak sadar telah mengucapkan hal itu keras-keras, sampai dia kembali mendengar suara Emily. "Amin," kata tunangannya itu. Pendeta Zephaniah Cromwell merasa seakan dunia berputar menjauhinya bersama ampunan dan keselamatan yang dijanjikan Yesus Kristus. Dia harus mengusir semua pikiran tentang tubuh Emily. Cromwell kembali mengarahkan pandangannya ke Edo. Tantangan besar bagi kita. Begitu banyak dosa di pikiran maupun tubuh. Penuh dengan orang-orang kafir. Emily tersenyum dengan senyumnya yang lembut. "Aku yakin kamu bisa melakukan tugas ini, Zephaniah. Kamu benar-benar hamba Tuhan sejati." 15 Rasa malu menjalari Cromwell. Apa yang akan dipikirkan wanita muda tak berdosa dan penuh percaya diri ini jika dia tahu gairah lapar yang menyiksa sang pendeta setiap saat dalam kehadirannya? Cromwell berkata pendek, "Mari kita berdoa bagi orang-orang yang tersesat itu," lalu berlutut di dek kapal. Emily dengan patuh berlutut di sampingnya. Terlalu dekat, terlalu dekat. Dia merasakan panas tubuh Emily, dan meski dia sudah berusaha keras mengabaikannya, lubang hidungnya tetap dibanjiri bau tubuh alami seorang wanita muda yang sedang mekar. "Para pangerannya adalah singa-singa yang mengaum," kata pendeta Cromwell. "Para hakimnya adalah serigala malam hari, yang memakan bangkai. Nabi mereka berotak kosong dan licik. Pendeta-pendetanya mencemari biara. Mereka telah merusak hukum. Dalam kondisi seperti itu Tuhan yang Maha Adil tetap menunjukkan rahmat-Nya. Setiap pagi, Dia tetap menyinarkan cahayanya. Tetapi orang-orang yang tersesat itu tidak tahu malu. Mendapatkan kepercayaan diri dari irama doa firman sejati yang sering dia ucapkan, suara Cromwell menguat dan bergetar saat mengucapkan doa, sehingga di telinganya doa itu terdengar seakan-akan benar-benar suara Tuhan. "Oleh karena itu, kalian tunggulah. 16 Aku, sabda Tuhan, hingga saat aku bangkit, karena tujuanku adalah mengumpulkan bangsa-bangsa di mana aku mendirikan kerajaan-kerajaan, sebagai sarana menunjukkan kemarahan dan murkaku, dan seluruh bumi akan terbakar oleh api cemburuku." Cromwell berhentu untuk menarik napas. "Amin," teriaknya. "Amin," kata Emily dengan suara selembut kidung pengantar tidur. Di tempat pengamatan laut menara Istana Edo, sebuah teleskop buatan Belanda sebesar meriam utama kapal perang Inggris terpasang di atas tripod buatan Perancis yang sangat rumit sehingga mampu melakukan pengukuran secara sangat tepat. Teleskop itu adalah hadiah dari pemerintah Belanda kepada Shogun Kugawa pertama, Ieyasu, sekitar 250 tahun yang lalu. Napoleon mengirimkan tripodnya kepada Shogun ke-11, Ieyasu, saat penobatannya sebagai Kaisar Perancis, sebuah kekaisaran yang hanya bertahan 10 tahun. Saat jam anjing bergeser ke waktu jam babi, mata Kawakami Eiichi mengintip melalui teleskop yang besar itu. Teleskop itu tidak diarahkan ke ruang angkasa, tetapi diarahkan ke puri-puri para bangsawan agung di distrik Tsukiji kurang dari 5,17 km